Nah, kita mulai masuk manajemen scale up winning formula. Ya, jadi di sini tahapan winning formula ini saya langsung klasifikasikan seperti ini. Ya, jadi ketika kita bicara bisnis model kanvas, di situ ada customer segment. Ya, di situ ada customer segment, lalu ada ketika kita bicara customer segment, ya berarti kita harus menemukan winning marketnya. Ya, jadi balik lagi ke fondasi awalnya itu BMC, bisnis model kanvas, ada 9 blok. Blok yang paling kanan, pojok kanan atas, itu customer segment. Ya, di customer segment itu target utamanya adalah kita menemukan winning market. Nanti akan kita detailin gimana cara menemukan winning marketnya. Lalu setelah kita sudah menentukan atau menemukan winning market, baru kita masuk ke blok berikutnya yang di tengah, yaitu value proposition. Ya, di blok value proposition ini ya, maka kita tugas utamanya, goalnya adalah meramu winning produknya. Ketika kita sudah menemukan winning market, oh ini market potensial saya nih, oke, ini market potensial saya, berarti saya harus menemukan winning ramuan, winning produk yang sesuai untuk market yang potensial ini. Ya, jadi masuk ke analisa di blok value proposition, yaitu meramu winning produk. Lalu berikutnya setelah kita sudah merumuskan ataupun menemukan ya winning market, lalu winning produk, baru kita merumuskan ataupun meramu gitu ya winning campaign. Terus cara kampanyenya, cara komunikasinya supaya produk saya ini bisa diterima oleh si market potensial ini gimana? Bagaimana strategi promonya yang berhasil gitu ya. Winning campaign-nya seperti apa? Selain itu, setelah kita sudah berhasil menemukan winning campaign, akhirnya itu banyak orang tahu, terus istilahnya dari value kita nyampe ke mereka, ya value-value ataupun winning produk kita diketahui oleh market potensial kita, yaitu dengan strategi yang winning campaign yang efektif seperti apa kita menemukan. Lalu setelah itu adalah di follow up sehingga menjadi winning conversion, ya. Jadi di follow up akhirnya supaya terjadi sales atau penjualan, ya, terjadi selling, ya, karena tujuannya di situ. Ya, kita berhenti sampai di sini dulu. Padahal nanti ada prosesnya, masih ada banyak. Ya, setelah dia beli, nanti dia bagaimana mengelolanya supaya dia jadi pelanggan setia, bagaimana dia menjadi mitra kita, itu nanti nggak kita bahas hari ini karena terlalu panjang. Ya, terus kalau sudah ini baru part 1 gitu ya, dan di ebook e-course itu juga baru bagian 1. Kita belum sama sekali berbicara tentang bagaimana nanti manajemen SDM-nya, tim internal kita, membangun tim, bagaimana kita mengelola aset kita, bagaimana kita mengoptimasi dari dari key partnership ataupun terus keuangannya gimana, itu nanti dulu ya. Karena prinsipnya ketika kita pengen survive, cukup kita bicara tentang gimana cara jualan, gimana kita bisa cash in masuk ke kita kelola gitu kan, strategi yang efektif untuk marketingnya gimana. Sampai di situ dulu ya. Ketika teman-teman sudah berhasil fase itu, terus omsetnya akhirnya naik ya, baru kita bicara tentang infrastruktur internal kita. Seperti itu. Kita lanjut langsung untuk menemukan winning formula ya. Ya, jadi kunci utama dari winning formula itu adalah di faktor repeatable-nya gitu ya. Jadi faktor kalinya, terus dia reorder gitu kan. Berarti kalau kita sudah ada produk yang ternyata repeat ordernya bagus gitu. Nah, itu berarti itu sebenarnya kita sudah punya acuan untuk merumuskan winning formula. Ya, jadi termasuk misalnya gini, ketika ini konsep ya. Jadi hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika kita merumuskan winning formula apa sih? Oh, berarti fokusnya adalah yang repeat. Jadi kalau misalnya ada pelanggan, kita bicara nanti winning market misalnya. Market mana yang winning gitu, yang paling potensial, yang perlu kita bidik, kita perdalam, dan kita explore lebih besar lagi. Ya, mereka segmen market yang memang dia repeat ke kita. Dia istilahnya beli lagi gitu. Itu berarti potensial gitu. Jadi faktornya itu sama, itu market. Produk juga begitu. Produk mana yang dia paling repeat ordernya paling besar potensinya. Nah, itu berarti itu istilahnya winning formulanya di situ. Oke.
Dari sini ketika kita ingin menganalisa juga kita harus punya acuan waktu gitu ya. Jadi ketika kita misalnya dalam periode 1 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun ini, mana sih produk yang paling winning, mana sih market yang winning tadi, kita analisa gitu. Ini bagi teman-teman yang sudah punya sudah jalan ya sebelumnya ya. Jadi saya perlu kasih tahu di sini, materi kita kali ini di pembahasan tentang manajemen scale up, terutama winning formula ini, analisa dasarnya itu teman-teman harus sudah jalan duluan gitu, harus sudah running di di usahanya gitu. Walaupun produknya yang lalu gitu ya, bukan yang sekarang, terus di kondisi sekarang itu turun, nggak apa-apa, itu dijadikan sebagai acuan dasar untuk menemukan ya winning market, winning produk gitu. Jadi mohon maaf ini bukan untuk teman-teman yang baru memulai gitu, tapi nggak apa-apa, ini aja dulu, ngikutin aja gitu ya. Karena apa? Bagi teman-teman yang baru mulai pun, ya sorry nih, ada suara-suara ini ya. Jadi bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang baru mulai pun gitu ya, bisa nantinya mungkin kalau yang kemarin itu kan di bab sebelum ini ya, kita bicara tentang bagaimana memulai bisnis dari nol gitu ya. Itu menggunakan ataupun basisnya adalah jaringan kerjaan gitu, jaringan organisasi, jaringan pertemanan gitu. Jadi diformulasikannya berdasarkan itu. Ya, kalau memulai bisnis dari nol. Jadi bagi teman-teman yang belum memulai bisnis adalah basis datanya adalah jaringan yang teman-teman miliki ya. List building atau data ataupun kenalan, kontak, pertemanan yang teman-teman ataupun rekan-rekan miliki. Itu basisnya kalau bisnis dari nol. Tapi kalau di sini kita lebih spesifik membahas adalah klien-klien atau customer yang sudah Anda miliki masing-masing. Walaupun itu di produk yang sebelumnya, sebelum era pandemi, nggak ada masalah gitu. Jadi basisnya adalah customer yang sudah data customer yang sudah Anda miliki, itu basisnya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi ini metodenya ya, action, feedback, gagal, ubah strategi. Jadi ya diubah strategi itulah sebenarnya konsep pivot gitu ya. Kemarin kita sering dengar istilah pivot. Apa sih? Ubah haluan, ubah strategi. Ya, ubah bisnis modelnya, ubah segmen marketnya, ubah produknya, ubah channelnya, ubah strategi key partnershipnya, ubah key activitiesnya. Itu yang namanya pivot gitu. Ubah strategi, ubah haluan. Dan bukan hanya fokus satu saja ke ubah produk, tapi tadi saya sebutin banyak sekali ubahnya dari yang berbasis dari 9 blok PMC. Oke. Ya, jadi merencanakan, plan, do, check, action, feedback. Jadi merencanakan, lalu kita jalankan, lalu kita cek, evaluasi, lalu kita aktivasi lagi, dan kita ini feedbacknya seperti apa. Gitu. Jadi ini prinsip Lean Startup sebenarnya. Kalau di Lean Startup itu dari kita punya Lean Startup tuh gini, logika ketika kita ingin meriset ataupun memulai sebuah produk, melaunching sebuah produk gitu ya, itu metodenya namanya Lean Startup. Ya, itu sama seperti PDCA ya. Tapi kalau di Lean Startup itu bermula dari asumsi. Jadi kita punya asumsi dasar. Oke, kayaknya ini produk laku deh. Kayaknya buat segmen si A. Oke, itu baru asumsi kita, tapi dari hasil analisa tentunya. Setelah itu, oke, asumsi saya ini laku nih. Terus ya udah, coba mulai tawarin ke orang itu gitu. Nggak usah terlalu massal dulu. Oh, langsung belum apa-apa ngiklanin, nggak begitu. Langsung ambil sampel orang yang kita bidik, kita tawarin. Ya, kita pengen skalanya kecil dulu gitu. Istilahnya kita mau tes pasar, tes the water. Dari situ kita bikin produknya ya sebagai prototipenya, nggak perlu produksi massal dulu, pokoknya bikin produknya. Secara ini kalau kita nggak produksi, kita ambil dari orang lain produknya, terus kita tawarin ke dia, lalu dia gunakan atau dia pakai produk kita ya, dia konsumsi produk kita. Setelah itu kita validasi ya, kita minta feedback dari dia, gimana, enak gak, apa yang kurang, bla bla segala macam. Ya, setelah itu baru kita evaluasi. Oh, begitu. Oke, dari evaluasi itu kita rumuskan lagi asumsi yang baru, atau kita sempurnakan asumsi kita, atau bahkan kita ganti asumsi kita. Nah, itu yang disebut dengan ubah strategi atau menyempurnakan strateginya. Itu konsep Lean Startup.
Ya, jadi sebenarnya bahasanya doang yang apa ngeri gitu ya. Teman-teman udah bilang lean startup istilahnya asing semua macam-macam gitu udah aduh apa meneh gitu ya, ngeri gitu ya. Padahal simple gitu loh. Ya, cuman ya konsepnya begitu aja gitu. Oke. Kita masuk ke menggunakan prinsip Pareto. Nah, pemahaman Pareto ini teman-teman harus kuasai ya. Karena ini penting banget di dalam bisnis itu ketika kita mengetahui prinsip-prinsip Pareto, maka kita nggak mudah untuk menyerah, nggak mudah untuk gagal paham gitu kan, dan asumsi kita jadinya tepat. Ya, kenapa? Saya bilang, kalau kita menguasai prinsip ataupun logika Pareto, maka strategi-strategi kita itu terukur. Strategi-strategi kita itu bisa growth nanti, bisa bertumbuh, karena kita nggak gagal paham membaca situasi itu. Nah, basisnya adalah ilmunya adalah di prinsip Pareto. Apa prinsip Pareto? Ya, jadi ini sebenarnya awal mulanya di Italia apa di mana gitu tahun berapa saya lupa, ada seorang ekonom dia sedang meriset gitu kan tentang perekonomian di kotanya dia ya. Lalu dia menilai intinya hasil dari risetnya itu adalah ternyata 80% ekonomi di kotanya itu dikuasai oleh 20% penduduknya. Hanya 20% penduduk di kota itu menguasai 80% sektor ekonomi di tempat itu. Jadi prinsipnya 80-20. Nah, kita sering sebut Pareto itu adalah 20% ya, prinsip 20%-nya. 20% yang menguasai, yang mendominasi 80% hasilnya. Jadi 20%, dan ketika asal mulanya dari riset itu ternyata begitu dilakukan riset lebih jauh lagi, hukum Pareto ini tidak hanya berlaku pada sektor ekonomi seperti itu saja. Yang tadinya ditemuin cuman 20% penduduk menguasai 80% ekonomi sebuah kota. Ternyata hukum Pareto 20% ini berlaku untuk hal-hal yang universal, untuk hal-hal yang lainnya. Apa itu? Misalnya sebuah organisasi ya, 20% pegawai itu menghasilkan kinerja 80% dari organisasi itu. Jadi bahasa sederhananya, di dalam misalnya di sebuah organisasi, sebuah perusahaan ada 100 orang, yang efektif kerjanya itu 20 orang. Dari 100 orang itu 20 orang, dan 20 orang ini menghasilkan kinerja 80% dari total kinerja di perusahaan itu. Ya, jadi prinsip yang paling efektif ataupun yang efektif itu 20%-nya gitu. Nah, ini berlaku untuk hal-hal yang lain-lain. Ya, termasuk misalnya nih, kalau kita masuk ke dalam prinsip ataupun ini marketing ya, penjualan misalnya ya. Jadi kita misalnya mau ngumpulin leads gitu, prospek gitu. Wah, ini ada prospek 100 orang nih. Ya udah Pareto aja deh gitu. Jadi ketika kita ada orang prospek, ada orang yang mulai tertarik, itu ada 100 orang gitu kan, yang kita paparin iklan, terus dia mulai kepo gitu, ada 100 orang leads yang dia mulai ngubungin kita. Nah, dari 100 itu ya ambil 20%-nya aja sebagai statistik. Jadi ini jadi acuan angka statistik. 20% aja, berarti ada 20% yang closing. Ketika dari 100 orang yang dia mulai tertarik, terus mulai nanya-nanya, itu 20%. Sebelum itu misalnya di atasnya, sebelum jadi leads gitu ya, kita paparin ke 100 orang. Oh, yang akhirnya nanya-nanya jadi 20. Dari 20 orang yang nanya-nanya, 20%-nya lagi. Oh, berarti 4 orang yang closing. Jadi hukum Pareto itu seperti itu. Ya, itu statistik. Minimal kita secara angka itu punya acuannya, punya angka Corve yang disebut istilahnya dengan conversion rate. Ya, minimal itu kita punya conversion rate-nya sebagai acuan dasarnya seperti itu. Walaupun angka 20% kalau di digital marketing itu juga terlalu besar gitu. Bahkan kadang-kadang kalau angkanya di digital marketing itu bisa cuma 2% gitu. Jadi kita paparin 100 orang yang lihat, ya paling nanti cuma 2 orang gitu yang tertarik, terus yang potensi membeli gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya. Menggunakan prinsip Pareto gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang efektivitas waktu dan aktivitas kita gitu ya. Cara berpikirnya gini, ya. Dari 100% ataupun dari 24 jam waktu kita gitu ya. 24 jam itu sebagai 100% waktu kita gitu dalam sehari. Oke? Ya.
Lalu kita menentukan 20%-nya misalnya. Ini bisa kita pakai dalam istilah gitu. Oh, berarti saya cukup sebenarnya meluangkan waktu dari 24 jam itu berapa, kalau 20%-nya berarti berapa? Sekitar 24 jam, 20%-nya berarti anggaplah kurang lebih 5 jam. Berarti saya cukup meluangkan waktu 5 jam saja sehari, ya. Itu waktu efektif saya, ya kalau kita mau totalnya dari 24 jam ya, padahal kan kita ada waktu dikurangin tidur. Oke, anggaplah kalau saya pakai rumusan yang tidurnya cuma 4 jam aja deh, biar gampang hitungnya. Kita tidur 4 jam sehari, gitu. Berarti waktu kita efektif 20 jam sehari. Ini anggap aja asumsi ya. Dari situ, berarti 20%-nya dari waktu kita 20 jam, 20 jam adalah 4 jam berarti. Nah, kita menggunakan waktu 4 jam saja untuk efektivitas kinerja kita. Ya, itu prinsip Pareto. Mau lebih jauh lagi gini, dari 4 jam itu, kita punya prioritas pekerjaan. Saya harus dalam prioritas kerjaan, misalnya kerjaan sehari-hari, dia harus bikin apa, dia harus nyiapin apa, dia harus ngubungin siapa, dia harus ngapain, dia harus making, dia harus apa. Intinya dalam sehari itu pekerjaannya dia ada A B C D E, ada 100%. Dia fokus ke 20% dari kerjaan yang paling berpengaruh, yang paling bisa membawa dampak. Nah, cara berpikir Pareto itu seperti itu. Kira-kira dari seluruh list pekerjaan ini, mana 20%-nya yang bisa menghasilkan 80%, dan dia fokus di situ. Oh, ternyata 20%-nya Pareto dari pekerjaan saya itu hanya di ada di sini nih. Misalnya di ngubungin orang, Paretonya dia ngubungin orang, terus istilahnya setelah ngubungin orang, terus prospek nge-follow up. Dia cuma ngambil 2 activity saja. Asumsinya 2 itu anggaplah mewakili 20% kegiatannya dia. Dan ketika dia concern setiap hari melakukan itu saja, maka dari kinerjanya itu menghasilkan 80% secara efektivitas gitu. Dan ini berlaku ketika kita punya tim, apalagi kalau kita bicara tim gitu kan. Jadi masing-masing dari kita itu menentukan Paretonya saya tuh apa ya, Paretonya dia itu apa ya, Paretonya si C itu apa ya. Jadi kita masing-masing merumuskan karena potensi kita masing-masing beda-beda, dan namanya tim itu punya bagi tugas gitu loh. Nah, jadi kita menentukan masing-masing, oh Pareto saya tuh webinar, misalnya saya nih, Paretonya saya salah satunya webinar, ya udah saya hajar terus webinar setiap hari misalnya gitu. Karena dari webinar itu saya yakin itu menghasilkan omset ataupun kinerja 80%. Saya bisa dari aktivitas saya anggap ngisi webinar itu adalah Paretonya saya, salah satu Paretonya saya. Jadi efektivitas 20% yang saya keluarkan itu menghasilkan 80% hasil yang signifikan. Ya sudah, saya fokus di situ. Itu maksudnya ya. Jangan bingung di sini, maksudnya fokus 100%. Itu maksudnya begitu ya. Kita harus menemukan Paretonya kita sendiri itu apa. Ya, kita optimal di mana, kita konsisten melakukan Paretonya itu. Ya.